Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid An-Nur, salah satu rumahnya yang wajib kita makmurkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, dan sebagai orang yang berhak mendapatkan hidayahnya serta rizki yang terbaik dari Allah Sang Maha Pemberi rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah Muslim tangguh yang diandalkan. Bagaimana menjadi Muslim tangguh yang diandalkan? Pertama, kita harus memahami apa itu Muslim. Muslim berasal dari kata aslama dan islaman, yang dimaknai pertama sebagai menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, tidak hanya menyerahkan diri saja tapi juga berbuat baik, berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin hidupnya tidak akan takut dan tidak akan sedih. Dapat pahala, hidup bahagia dan hidup aman. Itulah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berbuat baik, sembari beribadah, sembari beramal soleh. Ketika orang keluar dari rumah kemudian membaca bismika Allahumma, bismika tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka pertama orang itu akan disampaikan oleh Allah kepada tempat yang dituju. Dia mau kemana, Allah sampaikan itu. Yang kedua, Allah akan penuhi semua keinginannya, semua kebutuhannya. Dan yang ketiga, Allah akan jauhkan dia dari godaan syaitan. Inilah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak melakukan suatu kebaikan, di antaranya keluar rumah untuk mencari nafkah,
keluar rumah untuk menuntut ilmu, keluar rumah untuk menghadiri majelis ilmu, dan kemudian keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid. Ini surat Al-Baqarah ayat 112. Jadi ada 3 kebaikan yang Allah janjikan bagi seorang muslim yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah sembari beribadah dan beramal soleh atau berbuat baik. Pahala dari Allah, dijamin tidak akan takut dan dijamin tidak akan sedih. Hidupnya aman dan bahagia. Yang kedua, bahwa muslim adalah orang yang beragama Islam dan berusaha hidup dan matinya di atas Islam. Hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Karena manusia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan Islam, maka hidupnya pun harus hidup dalam keadaan Islam dan matinya pun harus mati dalam keadaan Islam, mati husnul khotimah. Dan ini yang sering disampaikan oleh para dai, para khatib ketika membuka khutbahnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk menjaga iman, untuk menjaga takwa dan menjaga Islam agar mati dalam keadaan Islam. Dan ini diwasiatkan oleh Ibrahim alaihissalam, diwasiatkan oleh Yakub kepada anak-anaknya, ya bani, inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu yaitu agama, maka oleh karena itu kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Islam itu agama yang dipilihkan oleh Allah untuk manusia. Dan Islam adalah agama yang harus kita wasiatkan kepada anak cucu kita, bahwa mereka tidak hanya lahir dalam Islam, tapi hidup dalam Islam dan mati pun dalam keadaan Islam. Dan ini adalah doa yang selalu dimohonkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh, dengan tidak dihinakan dan dengan tidak difitnah, diazab, ditimpakan bencana. Ini doa luar biasa. Dan inilah yang dimaksud dengan doa husnul khatimah. Rabbana afrik ala sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Kemudian Islam adalah agama yang menjanjikan hidup sempurna, agama yang menjanjikan hidup nikmat, hidup senang, hidup bahagia. Dan Islam adalah agama yang menjanjikan hidup puas dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari, menganut agama selain Islam, pertama tidak akan diterima oleh Allah SWT agamanya, amalnya, dan kelak di akhirat bukan masuk surga tapi masuk neraka, menjadi orang yang rugi dan celaka. Oleh karena itu Al-Quran yang 30 juz 114 surat diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Islam itu agama yang sempurna. Dan sudah aku sempurnakan untuk kamu nikmatku. Islam itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam menjadi agamamu.
Kita ingin hidup dicintai oleh Allah, kita ingin hidup diridhoi oleh Allah, maka kuncinya adalah menjadi orang Islam, konsisten dengan Islam, komitmen dengan Islam, istiqomah dalam Islam. Itu Al-Maidah ayat 3. Kemudian sedangkan kata tangguh adalah kata sifat yang artinya sukar dikalahkan. Menjadi muslim yang sukar dikalahkan, selalu tampil sebagai pemenang, tidak tampil sebagai pecundang. Kemudian muslim yang kuat, muslim yang andal, muslim yang tabah, muslim yang tahan dalam menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan. Karena Allah menciptakan hidup dan mati itu adalah sebagai ujian untuk meningkatkan prestasi. Siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik prestasinya. Kemudian muslim yang tangguh, yang diandalkan adalah muslim yang kuat imannya. Sebab kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu khair wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang yang beriman, yang kuat itu, yaitu kuat imannya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi baik mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat, semuanya baik di sisi Allah. Tapi yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Muslim. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-mu'minul qawiyyu adalah iman, ya, seorang muslim yang kuat imannya, bukan seorang muslim yang hanya kuat badannya saja. Ya. Jadi tidak hanya kuat badannya, tapi juga kuat imannya. Kenapa? Karena yang kuat badannya itu akan berbahaya kalau dimiliki oleh seorang manusia apabila kemudian digunakan untuk berbuat maksiat. Jadi kuat badan tapi digunakan untuk maksiat, itu bahaya luar biasa. Tapi kemudian kalau kuat iman, maka kekuatan badannya digunakan untuk berbuat baik, digunakan untuk ibadah dan amal soleh, digunakan untuk menyebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semua manusia yang ada di dunia. Makanya kuat badan itu tidak akan terpuji kalau kemudian digunakan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau kuat badan digunakan untuk berbuat baik, digunakan untuk beribadah dan amal soleh, maka itu adalah sesuatu yang terpuji. Kemudian yang selanjutnya, muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang hebat, muslim yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bahwa orang yang hebat itu bukanlah jawara yang kalau dia tampil selalu menjadi pemenang, bukan pegulat yang bisa membantingkan lawannya, tak berdaya. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Dan orang yang mampu mengendalikan nafsunya itu termasuk orang yang dijanjikan surga oleh Allah SWT. Bahkan surganya bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4. Silakan baca surat Ar-Rahman. Bahwa di antara sekian banyak nikmat Allah yang sering didustakan, yang banyak didustakan adalah tentang rahmatullah. Di antaranya adalah surga Allah. Dan Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji, menjanjikan 4 surga kepada siapa saja yang takut kepada keagungannya, takut kepada kebesarannya, takut kepada murkanya, takut kepada laknatnya, takut kepada azabnya, takut kepada nerakanya. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada kebesaran Allah, ada 2 surga yang dijanjikan olehnya.
Wa min dunihima, dan di samping dua surga yang dijanjikannya itu, jannatan, ada dua surga yang lainnya. Siapa orang yang takut kepada kebesaran Allah itu? Disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun siapa saja yang takut kepada kebesaran Allah kemudian mampu menahan nafsunya, maka dialah orang yang akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang mandiri, tidak membutuhkan serta mengharap uluran tangan orang kafir, orang fasik dan orang munafik dalam maisha, dalam ibadah, dalam dakwah, dan dalam jihad fi sabilillah. Sebab dalam surat Al-Munafiqun, ya, orang yang non muslim itu ketika memberikan bantuan, sejatinya ya, bantuannya itu bukan untuk memajukan Islam, bukan untuk meningkatkan Islam, bahkan adalah untuk supaya Islam itu bubar, umat Islam itu bubar. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu. Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Islam, yaitu orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengingatkan, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal milik Allah perbendaharaan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Jadi muslim yang tangguh itu sebenarnya adalah muslim yang kaya, dan kekayaannya digunakan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga untuk dakwah, untuk ibadah, ya. Kemudian yang selanjutnya untuk jihad fi sabilillah. Ini Al-Munafiqun ayat 7. Kemudian muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang memiliki izah, yaitu kegagahan, keperkasaan, sehingga tidak dikalahkan musuh sebanyak dan sekuat apapun. Dan ini lagi-lagi diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanal azzu minhal azab. Orang munafik berkata, sungguh jika kita telah kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Tapi kata Allah, walillahil izzatu walir rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kepunyaan Allah kegagahan itu, kepunyaan Allah keperkasaan itu, kepunyaan Allah kemuliaan itu, dan juga kepunyaan Rasulullah dan kepunyaan orang-orang yang beriman. Kenapa di sini disebutkan orang yang munafik? Ternyata neraka yang paling dekat ke surga itu adalah neraka yang ditempati oleh orang munafik. Bahkan neraka yang ditempati oleh orang munafik dengan surga yang ditempati oleh orang yang beriman itu hanya dibatasi oleh satu dinding dan satu pintu. Silakan baca surat Al-Hadid. Ya, orang yang beriman berada di pintu bagian dalam. Itu adalah rahmat Allah. Itu adalah surga Allah. Sedangkan pintu bagian luar berisi azab neraka yang dijanjikan kepada orang-orang yang munafik. Tempat yang penuh dengan kegelapan, sedangkan surga tempat yang penuh dengan cahaya. Maka digambarkan dalam surat Al-Hadid, orang munafik minta seberkas cahaya supaya bisa menjadikan terang di surga. Tapi kemudian orang yang beriman tidak memberikannya. Orang munafik walaupun dekat dengan surga, dia berada dalam kegelapan, berada dalam penderitaan. Kenapa? Karena dekat dengan orang yang beriman, tapi sejatinya dia bukan orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muslim tangguh yang diandalkan adalah muslim yang siap tampil sebagai pembela agama Allah, yaitu Islam, dan karena keimanannya Allah beri kekuatan untuk meraih kemenangan atas musuhnya. Jadi kalau itu orang beriman kemudian membela agama Allah, Allah kasih kekuatan sehingga dia akan bisa mengalahkan siapapun musuhnya, sekuat apapun dan sebanyak apapun. Dan inilah panggilan Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian pembela Allah, pembela agama Allah, pembela Islam. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina, seperti yang dikatakan oleh Isa bin Maryam kepada para sahabatnya, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang mau membela agama Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah, kata hawarin, kamilah yang akan tampil sebagai pembela agama Allah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Tapi kemudian sebagian beriman dari Bani Israil itu, sebagian kufur, tidak mau tampil menjadi pembela agama Allah. Tapi yang tampil menjadi pembela agama Allah dilandasi dengan keimanan. Kata Allah, fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka kami akan beri kekuatan kepada orang yang beriman sehingga mereka tampil menjadi pemenang. Yang terakhir, muslim tangguh yang diandalkan adalah yang siap menjadi pemimpin yang unggul dalam ilmu dan teknologi, yang unggul dalam ilmu dan fisik. Dan inilah ketika Allah menjadikan seorang raja yang dipilih oleh nabinya yang bernama Talut. Masyarakat sekitarnya protes karena dia bukan turunan raja, dia bukan orang kaya. Tapi kata Nabi, dia dipilih oleh Allah bukan karena raya, bukan karena keturunan raja, tapi dia dipilih oleh Allah karena bastotan fil ilmi wal jismi. Dia unggul dari segi ilmu dan dia unggul dari segi fisik. Itulah muslim yang tangguh, yang dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dan demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.